Oke, dilema koalisi besar siapa capresnya nih ya, karena capresnya Cawapresnya digadang-gadang kan Prabowo Subianto. Ya. Cawapresnya siapa juga nih ya, karena memang partainya ini kan cukup banyak, ada 5 dalam koalisi besar kali ini ya. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre. Waalaikumsalam Rati. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar puasa Bang? Alhamdulillah. Kemudian Puasa juga penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rati. Sehat. Alhamdulillah. Selain itu juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Kang Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Aceh. Pagi, Assalamualaikum Mbak Rati, Mas Bayu. Baik, terima kasih waktunya Pak Kang Andre. Aceh. Siap Kang Aceh. Oke, saya mau ke Bang Andre dulu deh Bang. Ya. Ini kan nama Prabowo Subianto digadang-gadang jadi cawapres koalisi besar. Walaupun Cari ini capres kali ya. capres koalisi besar, walaupun inisiasinya dari Partai Golkar begitu awalnya. Emang benar Prabowo Bang? Jadi begini Rati. Ini kan perjalanan masih panjang. Jadi kami Gerindra di awal punya yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Betul. Gerindra dan PKB. Rencananya calon presiden dan wakil presiden akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Lalu alhamdulillah ada frekuensi yang sama antara KIR dan KIB. Ya. Ya. Lalu ada rencana koalisi ini membentuk koalisi besar. Ya ini patut kita syukuri gitulah. Nah, tapi tentu nanti siapa yang akan diputus, tentu 2 ketua umum KIR ini bersama 3 ketua umum KIB ini yang memutuskan, Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga, Pak Mardiono dan Bang Zul Has yang akan memutuskan kalau koalisi ini jadi terbentuk. Beliau berlima lah yang akan duduk bersama-sama secara kolektif kolegial, musyawarah untuk mufakat tanpa voting untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diputuskan dalam koalisi ini. Termasuk kalau seandainya PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi ini, berarti 6 ketua umum partai inilah yang akan memutuskan bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat. Tapi harga mati nggak dari Gerindra harus capresnya Prabowo? Selama ini kan kita taunya harus Prabowo begitu ya Bang? Gini, Partai Gerindra dalam Rapimnas 12 Agustus tahun 2022 sudah memutuskan memberikan mandat Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan kami juga memberikan mandat kepada beliau untuk menentukan siapa cawapres dan mitra koalisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kalau koalisi besar ini terbentuk, insya Allah karena frekuensinya sudah sama, insya Allah nanti pengambil keputusannya juga akan dilakukan secara rasional, objektif, lalu musyawarah untuk mufakat. Kami optimis bahwasanya mudah-mudahan insya Allah Pak Prabowo yang akan diusung oleh koalisi besar ini. Tapi tentu sekali lagi tanpa ingin mendahului pimpinan partai-partai politik, biarkanlah ini secara alami ya, diskusi ini berjalan lancar, bahwa sudah ada saling mengunjungi ya. Bahkan terakhir kemarin kalau tidak salah Pak Erlangga juga bertemu dengan Pak Prabowo. Menurut saya frekuensinya sama, komunikasinya baik dan sudah intens. Mudah-mudahan jodoh pasti bertemu. Oke, boleh ditanya langsung ke Kang Aceh ya. Kang Aceh, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, apakah ini sudah pengerucut misalnya pada posisi capres, cawapres itu? Karena kan gini, kalau tadi Bang Andre bilang amanat dari Partai Gerindra ya Pak Prabowo adalah capres. Golkar pun sebenarnya demikian gitu, ingin Pak Erlangga jadi capres. Nah, kondisi ini sampai sejauh ini bagaimana Kang Aceh? Ya, pembicaraan soal figur ya, apakah capres atau cawapres, ini masih belum menjadi pembahasan di antara 2 ketua umum ya. Karena tentu tentang figur ini akan dibahas bersama dengan para calon, para ketua umum yang lainnya. Kan kita tahu ini adalah gabungan 2 koalisi besar. Gabungan Koalisi Indonesia Bersatu, di mana di situ ada Golkar, ada P3, ada PAN, dan ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, dan ada PKB. Nah, proses yang dilakukan dan atas inisiasi semua partai politik ini, tentu kita sekali lagi berangkat dari sebuah
komunikasi politik yang sangat intens ya dalam rangka bagaimana kita memastikan agar pertama bahwa kelima partai ini merupakan partai pendukung pemerintah hari ini ya. Karena itu maka kalau kita lihat pada awal pertemuan begitu sangat mesranya kami karena kami disatukan sebagai partai pendukung Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf ya. Karena kesamaan pandangan politik terkait dengan isu politik hari ini, tentu bagi kami ini adalah modal dasar mengapa kami kemudian dipersatukan. Gitu. Nah, kita tahu bahwa sebagai sesama pendukung pemerintah, ya proses interaksi dalam mendukung pemerintahan Jokowi ini merupakan modal bagi kami untuk bagaimana membangun koalisi politik yang nanti akan kita persiapkan di tahun 2024 gitu. Nah, maka kita ingin bahwa di tengah situasi politik saat ini di mana Presiden Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden, tentu kita sama-sama nyaman ya untuk bagaimana kita memastikan agar sustenabilitas pemerintahan yang telah diletakkan oleh pemerintahan Jokowi hari ini untuk kemudian kita teruskan di dalam koalisi pemerintahan ke depan. Nah, pertanyaannya siapa figur, apakah capres dan siapa cawapresnya? Ya ini tentu harus dibicarakan dalam satu meja dengan para ketua umum, tidak hanya dibicarakan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo ya, karena bagaimanapun kita punya komitmen bersama bahwa membangun koalisi ini harus didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Pak Andre tadi adalah musyawarah untuk mufakat di antara para ketua umum partai politik dua koalisi besar ini. Tetapi prinsipnya adalah bahwa koalisi ini dibangun di antara dua koalisi besar. Ya, ada representasi dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan harus representasi dari koalisi Indonesia Bersatu. Nah, soal figur tentu harus dibicarakan bersama di antara para ketua umum partai politik ini, gitu. Ya, oke, baik. Kang Aceh tadi bilang itu masih dibahas ya soal figur. Bang Andre juga tadi juga menyebutkan soal itu masih harus dibahas ya. Saya nanti ke Bang Adi nih. Pertama adalah benar nggak atau bisa nggak koalisi ini akhirnya terbangun? Kalau misalnya terbangun, apakah sosok Prabowo Subianto sebagai capres, kemudian bagaimana dengan cawapresnya? Tiga itu ya. Tapi kami jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut. Saya langsung ke Mas Adi. Dari tiga itulah, koalisi bisa terbentuk nggak? Kalau melihat dari tiga indikasi, saya kira ini bisa terwujud. Pertama, kalau kita mengacu pada statementnya Jokowi, koalisi ini cocok. Yes. Itu koalisi pertama. Yang kedua, kalau kita melihat suasana hati KIB dan KKIR ini, sama-sama iman politiknya tegak lurus dengan Jokowi. Sustainability development, ingin melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang ketiga, adalah partai-partai politik pendukung Jokowi. Tiga hal ini sudah bisa menjelaskan betapa KIB dan KKIR ini bisa terwujud di 2024. Tapi satu-satunya yang kemudian menjadi problem sebenarnya adalah pada level soal siapa yang kemudian harus berpasangan maju, capres dan cawapres. Kalau bicara tentang iman politik, kalau bicara tentang visi misi, bicara tentang common platform, kalau bicara tentang kalimatun sawa antar partai ini, saya kira tidak ada persoalan apapun. Karena mereka ini adalah satu komando, semua partai politik pendukung Jokowi yang tegak lurus di 2024 akan kembali bersama. Yang agak sedikit rumit ketika menjelaskan kira-kira siapa capresnya, itu aja udah rumit. Karena kelima partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan, koalisi besar ini, semuanya bicara tentang harga mati capres. Siapa yang bisa membantah bahwa Gerindra itu tidak ingin Prabowo yang harus maju sebagai capres? Siapa yang bisa membantah bahwa Pak Erlangga hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu juga adalah capres dan harga mati? Siapa yang bisa membantah bukan hanya hasil kesepakatan politik PKB, Caimin harus maju di 2024, ijtima ulama, Caimin itu harus maju sebagai capres dan cawapres. Bahkan PAN beberapa waktu yang lalu dalam rakornasnya di Semarang juga memunculkan nama. Ada Erick Thohir dan Ganjar Pranowo. Sebut saja misalnya Ganjar partai PDIP,
Tapi setidaknya Erik akan dimunculkan dalam konteks ini. Kalau kemudian ke Sandiaga Uno jadi hijrah ke P3, bukan tidak mungkin nama Sandi akan dimunculkan dalam konteks ini. Ini yang saya sebut kerumitan-kerumitan yang mempersatukan begitu banyak partai politik, di dalamnya ada dewa-dewa politik, kemudian bicara soal siapa nomor 1 dan nomor 2, itu menjadi signifikan. Karena begini Rati dan Mas Bayu, kalau bicara tentang misalnya nih, Prabowo juga bisa cawapres misalnya, itu dianggap mendowngrade. Kalau kemudian juga bicara tentang Pak Erlangga itu sosok yang juga layak untuk cawapres, juga dianggap mendowngrade. Jadi saat ini semua orang cukup hati-hati bicara tentang soal siapa capres dari koalisi besar. Bahkan judul ini sebenarnya secara tidak langsung ingin mendowngrade ya, dalam tanda kutip ya, ketua umum partai, elit-elit partai yang juga diproyeksikan harga mati untuk maju di 2024. Oke. Kalau ini tidak dikelola dengan baik ya, koalisi besar yang saya sebutkan 3 variabelnya sudah menyentuh kesepakatan itu, ya bisa bubar Jadi jalan. akhirnya bisa bubar jalan kalau ujung-ujungnya capres dan cawapresnya tidak menemukan titik temu begitu ya, karena masih ada ego parpol masing-masing begitu ya. Karena kan ya memang kita melihat tadi dewa-dewa parpol juga ada di situ ya Mas. Semuanya pengen jadi capres kan. Karena bagi saya ujian sesungguhnya dari satu koalisi itu adalah soal siapa pasangan pengantinnya, itu saja. Oke. Kalau soal iman politik, common platform, saya kira itu di atas kertas sudah selesai. Jadi bagi saya tidak ada persoalan apapun. Tapi sekali lagi bicara tentang siapa capres cawapres, sekali lagi Bayu, bicara tentang siapa nomor 1 itu sensitif. Oke. Bicara nomor 2 itu siapa cukup sensitif. Oke. Makanya saya agak hati-hati untuk tidak menyebut nama sebenarnya. Oke, nah soal pengantin ini ya serumit apa sih Bang Andre dan juga Kang Aceh? Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, mungkin boleh memberikan pernyataan terkait komentarnya dari Mas Adi. Kalau memang nantinya nih Golkar legowo sehingga capres ini ditempati oleh Prabowo, cawapresnya itu anggaplah Erlangga Hartarto, itu justru mendowngrade Kang Aceh. Gimana tuh? Kita kan punya cita-cita besar yang ingin dibangun oleh bangsa kita ya. Dan koalisi ini tentu dibangun atas dasar semangat bersama untuk bagaimana apa yang telah diletakkan dasar pembangunannya oleh pemerintahan Jokowi tentu harus dilanjutkan untuk yang akan datang. Ya. Ada berbagai macam program-program strategis yang memang saya kira penting untuk terus dijaga keberlangsungannya. Nah, terkait dengan itu pembicaraan soal capres cawapres ya semua diletakkan bersama-sama dengan para ketua umum lainnya dalam satu meja. Tentu saya tidak mau berandai-andai karena dalam kapasitas tersebut maka itu menjadi kewenangan para ketua umum partai politik tersebut gitu. Dan saya yakin yang dikedepankan oleh para ketua umum partai yang tergabung baik di dalam Kebangkitan Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu, tentu dasarnya adalah semangat objektivitas bahwa kita ingin menang. Ya. Bahwa kita berangkat dari satu persepsi yang sama, bahwa dalam konteks politik ke depan, ya, kita harus bersatu. Karena apa? Karena tentu kalau belum apa-apa kita sudah tidak menemukan titik temu, apalagi nanti 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Jadi karena itu soal figur capres cawapres ya lebih baik kita tunggu, dan saya kira ya kita melihatkan juga sekuen waktu ya. Mengapa sekuen waktu? Pada akhirnya kan kita harus menyepakati siapa capres cawapresnya. Kalau kita masih tidak memiliki kesadaran bahwa capres-cawapres ini menjadi pemicu bagi perpecahan koalisi, ya saya kira para ketua umum partai politik ini memiliki kebijaksanaan untuk menentukan mana yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini. Jadi bagi kami tentu tidak ada yang di downgrade kalau memang itu berangkat dari kesepakatan bersama. Karena itu saya tidak mau berandai-andai apakah
capresnya ketua umum partai tertentu atau siapa gitu, karena semua pasti akan dibicarakan secara bersama-sama gitu. Ya, oke, akan ada komunikasi yang lebih intensif mungkin dari para ketua partai itu yang menentukan siapa Betul, capres dan cawapresnya. tentu. Tadi Kang Aceh nggak mau menyebutkan, tidak mau berandai-andai. Kalau Bang Andre gimana? Ya sama seperti sampaikan Pak Aceh. Sebenarnya sudah menjelaskan bahwa kami punya semangat yang sama bahwa membangun bangsa Indonesia yang begitu besar, majemuk dan luas ini kita harus lakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Ini yang menjadi dasar persamaan kami untuk berkoalisi, termasuk bagaimana komitmen kita akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Dan juga komitmen kebangsaan kita sama. Oke, tapi tetap Pak Prabowo capres ya? Nah, soal capres dan cawapres, sekali lagi saya sangat optimis. Bahkan Pak Prabowo waktu bertemu dengan Pak Haritanu yang ada di video tadi, itu beliau menyampaikan bahwa beliau sangat optimis bahwa pemilihan capres dan cawapres tidak akan rumit. Sama yang disampaikan oleh Mbak Aceh, bahwa ini para ketua umum akan sangat objektif ya, sangat rasional mengambil keputusan dengan semangat musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi saya agak optimis ya. Adi kan biasanya dari awal langsung bilang rumit, nggak mungkin. Ini setengah 50% udah optimis. Nah, yang 50% terakhir itu Adi, karena Adi melihat dari kacamata orang luar. Oke. Tapi kalau melihat kacamata dari dalam, kami sangat optimis bahwa musyawarah untuk mufakat tanpa voting ya, insya Allah akan bisa dilakukan oleh para ketua umum. Oke, Para Mas ketua Adi. umum akan legowo begitu. Menurut Mas Adi akan legowo gitu seperti yang tadi semangat sampaikan Kang Aceh, Bang Andre. Ya, semua politisi sampai hari ini tentu ingin menunjukkan wajah malaikat ke publik sebagai negarawan, politik gotong royong dan seterusnya. Tapi kita yang melihat dari jauh sekalipun, the end of the day-nya, harga mati, capres itu harga mati. Ini adalah panggung besar yang harus dimiliki oleh semua ketua umum dan elit-elit partai. Kan pertanyaan mendasarnya adalah soal koalisi besar ini apakah dengan atau tanpa PDIP? Itu juga pertanyaan yang cukup mendasar. Karena kalau ada PDIP di dalamnya akan nambah satu dewa lagi yang akan memperpanjang kerumitan-kerumitan soal siapa yang harus jadi presiden. Jadi too good to be true gitu ya Mas ya? Betul, kalau bicara tentang visi misi, tentang gotong royong, tentang kebangsaan, 2 menit selesai. Tapi bicara tentang siapa pasangan capres, pasangan pengantin, itu butuh 9 bulan sebelum daftar ke KPU. Oke, baik. Kita nantikan ya. Masih panjang waktunya, nanti kita sama-sama nantikan. Kang Aceh terima kasih, Bang Andre terima kasih, Mas Adi juga terima kasih sudah bergabung bersama Assalamualaikum, di Apa sehat-sehat Kabar Indonesia semua. pagi hari ini. Waalaikumsalam. Dan